Di 3 segmen sebelumnya kita sudah menjelaskan secara grafis ya, berbasiskan dari matematika. Nah, sekarang kita lihat matematikanya itu sendiri meskipun tidak akan diturunkan terlalu dalam ya. Ini tinjauan kulitnya saja dari matematikanya. Jadi tidak akan berat ya. Di sini ada sinyal XAT ya. Ingat, kita sudah membahas sebelumnya XAT. Dari awal-awal kita sudah menggunakan XAT ini ya. Tuh, ini XAT. Di sini XAT. Nih, ini ya. Nah, sinyal kita ini XAT ini ya. Sebuah sinyal analog dan continuous time Fourier transform-nya, CTFT-nya didefinisikan sebagai ini. Nah, kita perbesar ya. Jadi XAJ omega, omeganya kapital ya, didefinisikan sebagai integral dari minus tahingga sampai tahingga dari XAT ini ya dikalikan dengan E ini bilangan Euler pangkat minus J omega kapital T dt. Nah, minus J ini, J itu sendiri adalah bilangan imajiner yang didefinisikan sebagai akar dari minus 1. Oke, ini definisi dari transformasi Fourier atas sinyal XAT. Tinggal menghitung integralnya. Bisa kita minta bantuan ChatGPT aja ya, kalau males menurunkannya. Nah, kalau kita lihat di sini kapital omega ini adalah analog frekuensi dalam radian per detik. Nah, kalau kita punya spektrumnya XAJ kapital omega ini ya, maka kita bisa mendapatkan XAT-nya dengan rumus matematika ini. 1/2 pi integral minus tahingga sampai tahingga XAJ kapital omega dikalikan dengan E pangkat J omega kapital T D omega kapital. Nanti kita lihat ya, ada contohnya di sini. Kalau kita sudah tahu penurunannya mengikuti, sisanya kita tinggal look up table saja ya, sudah ditabelkan, sudah dihitung oleh para ahli matematika. Nanya AI juga mereka sudah bisa ya. Nah, sekarang ketika kita ingin membuatnya menjadi digital, XAT-nya disampel nih pada sampling rate TS atau sampling periodnya TS ya, lebih tepatnya. Kita mendapatkan XN. XN ini setelah disampel ya, didefinisikan sebagai XA yang waktunya adalah N kali TS. Ya, ingat nih, balik dulu ke sini. Jadi setelah disampel, maka XAT ini jadi XN yang tidak lain adalah XA pada saat N kali T. Ya, oke, itu untuk mengingat supaya long term memorinya diakses lagi ya. Itu menurut teori kognitivisme. Nah, akhirnya ketika diturunkan ya, bisa ditunjukkan katanya di sini juga, tidak diturunkan langsung ya karena cukup panjang. Jadi XEJ omega itu versi diskritnya ya. Kalau yang analognya kan ini nih, XAJ omega kapital. Kalau yang ini XE pangkat J omega, ini adalah versi diskrit. 1/TS integralnya kalau di diskrit jadi sigma ya. L minus tahingga sampai tahingga. XA nih yang analog replikanya ya. J dikali dengan omega per TS dikurangi 2pi/TS kali L. Jadi tidak lain dan tidak bukan, kalau yang asalnya yang ini kayak gitu, yang terbalik tadi ya, perahu terbalik. Maka yang ini adalah perahu terbalik yang direplika di tempat-tempat yang namanya di sini Fs sebetulnya ya, gampangannya. Dan L-nya
sampai tahingga, sehingga replikanya banyak, begitu ya. Nah, ini adalah matematikanya dari gambar yang ini. Nah, dari gambar yang ini matematikanya. Kalau yang analognya gambarnya satu kayak gini, tapi kalau yang digitalnya selain yang utama ada replikanya yang jumlahnya tahingga, baik ke kanan maupun ke kiri yang frekuensi negatif. Jadi matematikanya adalah yang ini. Ya, untuk gambar tadi. Semoga semakin jelas. Nah, udah sih itu saja yang paling penting ya. Ini nanti di contoh soal akan lebih jelas hubungan antara omega kecil itu adalah omega kapital dikali dengan TS. Baik. Nah, ini adalah contohnya. Di sini bentuknya tidak menggunakan segitiga atau perahu terbalik ya. Gunung Tangkuban Perahu, tapi bentuknya kayak gini nih. Ya, jadi misalkan XA T-nya kayak gini, tuh mirip dengan sing ya ini. Dengan continuous time Fourier transform. Lihat ininya 1 ya di sininya dan ininya T, di sininya 0. Ini sama tetap 0 tapi di sininya nih omega kapital dan ininya adalah A ya, ini amplitudenya. Nah, di sini ada omega 0. Omega 0 ini ekuivalen dengan B ya, ataupun F0 gitu, frekuensi tertinggi yang ada di dalam sinyal. Nah, lihat kalau yang sing itu kan break gitu, tapi ini mirip-mirip sing, maka ada mirip breaknya tapi ada belok-beloknya dikit ya. Nah, kemudian kalau disampel maka jadi digital tuh, hanya titik-titiknya saja sinyalnya. Ya, dan TS-nya ada kurang dari pi per omega 0, patuh terhadap Nyquist rate ya. Nah, ditransformasikan secara Fourier di ranah discrete time, di ranah digital, akhirnya kita dapat bentuknya sama tuh. Tapi di sini di pi nih di sini ya, karena dia replikanya tiap 2 pi. Ini omega tadi ya. Nah, di sini kita lihat, kita perbesar omega 0 per TS di sini alias B atau F0 di sini ya. Bandwidth-nya atau F maksimum di dalam sinyal. Dan yang Fs per 2-nya di sini nih, di pi. Karena Fs-nya di 2 pi. Nah, kita punya replika dan replikanya ya di sini 4pi ada lagi terus ya, ke kanan ini ada, dan juga mirrornya ya, cerminannya di frekuensi negatif ada juga. Tapi itu dia, kita pedulinya dari sini ke sini saja, dan biasanya sudah cukup mempertimbangkan replika yang pertama ya, karena kita melihat titik krusialnya di sini kan kalau ingin menghindari aliasing. Nah, jadi kalau aliasing itu terjadi jika nih si TS ini nih lebih dari pi per omega 0. Nih, kalau di sini pi yang ekuivalen tadi dengan Fs per 2 ya. Nah, di sini B ini lebih dari Fs per 2, atau di sini Fs-nya kan jadi pi. Maka si B-nya atau F0-nya nih, F0 per TS malah ada di kanannya, sehingga terjadi aliasing. Jadi kalau hal ini nih akan jadi, wah kayak gitu tuh. Jadi ketika dipotong, wah ini akan parah lah ya hasilnya. Oke, ya jadi cukup jelas ya. Nah, kemudian di sini ada prefilter itu untuk menjamin jadi band limited signal. Ya, band limited signal itu adalah maksimum frekuensinya adalah omega 0 di sini ya, atau B kalau kita bicara dengan istilah yang tadi. Ya, sehingga F0 B max itu ya, B atau F max itu omega 0 per 2pi is the signal bandwidth dalam hertz, begitu ya. Jadi B tadi atau F0 tadi ya, itu dalam hertz
disebut sebagai bandwidth. Ini yang sampling principle yang merupakan kata-kata petuah dari Bapak Nyquist itu, disebutnya Nyquist rate, ya ini, ya Fs-nya harus lebih dari 2F0, atau tadi kita istilahnya 2B atau 2F max tadi ya. Sudah cukup jelas. Jadi kata beliau nih, Pak Nyquist ini, sebuah sinyal yang terbatas bandnya XAT dengan bandwidth F0 atau B atau F max dapat direkonstruksi dari sampel value-nya Xn, yaitu XA pada NTS. Kalau sampling frekuensinya Fs, yaitu 1/TS, lebih besar dari 2 kalinya bandwidth. Fs lebih dari 2F0 atau Fs per 2 lebih dari F0. Kalau tidak, maka akan terjadi aliasing. Dan 2F0 ini disebut sebagai Nyquist rate atau Nyquist kriteria. Oke, saya kira segmen yang ini menjelaskan secara matematisnya dari gambar aliasing ini ya, dan yang tidak ada aliasing. Ketika yang ini tidak ada aliasing, pemrosesannya ya, sampling dan rekonstruksinya mengikuti petuah Bapak Nyquist yang disebut sebagai Nyquist rate. Fs lebih dari 2F0 atau 2B atau 2 kalinya bandwidth atau 2 kalinya frekuensi tertinggi di dalam sinyal. Demikian, kita akan lanjutkan bagi yang minat untuk melihat ke contoh soal. Terima kasih.